Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Agropolitan yang ada di rumah. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami bisa menjumpai pemirsa semuanya. Tentunya dalam program kesayangan kita, Dialog Kesehatan. Dan edisi pada hari ini Selasa 4 Maret 2025 tentunya menjalani bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kita diharapkan agar bisa melaksanakan pola hidup sehat dengan benar. Dan pada siang hari ini kami hadir di layar kaca Anda semuanya yang ada di rumah, tentunya dengan informasi seputar dunia kesehatan. Spesial hari ini kita telah hadir narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Kak Zuhriatul Haqi SKM. Hai Kak. Apa kabar Kak Ria? Baik. Alhamdulillah. Gitu ya. Sehat? Sehat alhamdulillah. Puasa tentunya oh, ya. Tentu. Oke, terima kasih Kak Ria. Tentunya pada siang hari ini juga cuaca yang sangat mendukung, cuaca yang sangat cerah tentunya bisa menemani pemirsa semua yang ada di rumah, dan diharapkannya pemirsa juga bisa menjalani puasanya dengan luar biasa. Iya, sebelum saya bertanya lebih banyak kepada narasumber kita pada siang hari ini, sedikit saya ingin menyampaikan informasi kepada pemirsa di rumah bahwa dalam menjalani ibadah puasa tentunya kita dituntut untuk bisa meningkatkan pola hidup sehat. Benar banget. Nah, Kak Ria, seperti apa Kak Ria pola hidup sehat itu? Iya, sebenarnya sih gini ya Kak, kan kita kadang kalau puasa nih kadang suka lemes, suka males gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar puasanya itu semangat, biar puasanya itu lancar? Nah, itu kita perlu pola makan yang gizi seimbang dan tentunya tidak sampai terdehidrasi gitu. Oke, gitu ya pemirsa di rumah. Yang jelas kita harus menjaga pola makan minum kita agar tidak sampai terjadi dehidrasi. Benar. Mungkin pola makan minum seperti apa Kak Ria? Iya, oke. Makanannya mungkin ya. Iya, oke. Sebenarnya karena waktu puasa kita itu kan hanya makan pada waktu berbuka sama sahur. Nah, minimal seharusnya itu ada nutrisi yang masuk dan itu yang lengkap. Seperti contohnya ada buah dan sayur, ada lauk pauk yang protein hewani gitu, dan bisa juga kita menambah konsumsi air putih gitu. Oke, demikian pemirsa yang ada di rumah. Yang jelas protein, karbohidratnya juga harus kita penuhi. Betul banget. Ya. Nah, berbicara tentang karbohidrat Kak Ria, kira-kira seperti apa contohnya karbohidrat yang wajib dikonsumsi oleh pemirsa yang ada di rumah, terutama dalam menjalani ibadah puasa? Oke, tentunya sebenarnya kalau kita di Indonesia sendiri ya Kak, itu kan biasanya memang nasi nih. Kadang ada tanggapan kalau nggak nasi belum kenyang nih, nah gitu. Tapi untuk bulan puasa supaya tetap sehat, tetap semangat, itu kita membatasi gula juga. Jadinya kita bisa mengganti nasi itu dengan kentang atau karbohidrat yang lain. Contohnya gandum seperti itu. Oke. Demikian pemirsa untuk karbohidratnya perlu kita perhatikan di sini ya, agar tetap kita bisa menjaga puasa kita bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan pola hidup sehat. Oke Kak Ria, sebenarnya untuk menjaga pola makan sebenarnya itu bukan pada saat puasa saja pemirsa di rumah, tapi mungkin pada saat tidak puasa. Namun yang dibedakan di sini adalah perubahan pola makan, pola istirahat seperti itu. Nah, hal-hal itu biasanya yang menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan bagi pemirsa yang ada di rumah yang sedang menjalani ibadah puasa tentunya. Oleh karena itu perlu diperketat lagi pemirsa di rumah pola hidup sehatnya yang harus lebih ditingkatkan ya. Oke Kak Ria, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan.
tentunya selain menjaga pola makan minum yang sehat, karbohidrat yang tercukupi dan juga lauk pauk, apalagi Kak Ria yang perlu dijaga oleh pemirsa di rumah? Jelas sayur ya Kak, jangan lupa sayur. Dan jangan lupa juga minumnya tetap 8 gelas sehari, 8 sampai 10 gelas sehari gitu. Oke, untuk menjaga agar tidak terjadi dehidrasi Betul, tentunya ya betul Kak Ria. banget. Berbicara tentang lauk pauk Kak Ria, Mm-mm. kira-kira lauk pauk yang seperti apa contohnya? Mm-mm. Yang tentunya sebenarnya lebih dibanyakin di protein ya Kak, di protein hewani boleh. Nah, kita pakai protein hewani yang lokal aja nggak apa-apa. Jadi seperti lele, ikan kembung, nah itu malah gizinya tuh malah lebih lengkap gitu. Untuk proteinnya memang ya, Betul. menjaga agar tubuh Tetap bugar, sehat ya, dong, tentunya betul, ya. nggak lemes-lemes lagi ya. Oke. Dan untuk sayur berbuahnya bagaimana Kak Ria porsinya untuk bisa mengatur pola makan minumnya yang sehat Oke, gimana? sebenarnya bisa dibanyakin buah dan sayur ya Kak. Kenapa kok gitu? Karena kita ketika puasa kita juga butuh serat yang lebih tinggi gitu. Nah, Kak Ria, kalau biasanya ada yang berpikir ya bahwa ketika puasa pasti ada jeda makan. Oh betul. Dan ketika buka puasa mereka akan mengkonsumsi makan sebanyak-banyaknya dengan harapan mungkin ada cadangan zat makanan di dalam tubuhnya. Oh gitu ya Kak. Kira-kira bagaimana Kak Ria Nabung untuk, nih. Iya untuk benar-benar. menjelaskan ke pemirsa yang ada di rumah tentunya? Iya, sebenarnya gini ya, ketika kita puasa, kemudian kita hanya makan pada waktu berbuka sama sahur. Nah, kadang masyarakat tuh lebih banyak, ya udah dibanyakin aja biar nanti nggak lemes gitu ya. Nah, sebenarnya nggak gitu Kak. Sebenarnya konsep di tubuh itu, kita meresponnya itu bahwa satu kali makan ya untuk pada saat itu aja gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak ada bedanya loh, kita puasa sama nggak puasa. Cuman bedanya hanya kita durasi makannya aja. Kalau kita puasa paling yang lebih intens adalah 2 kali, tapi kalau nggak puasa kan kita 3 kali gitu. Jadi sebenarnya bisa kita tutupin yang 1 kali itu dengan memperbanyak nutrisinya itu, gitu. Oke pemirsa yang ada di rumah, seperti itu tipsnya. Bukan berarti balas dendam gitu Betul, ya Kak Ria. betul banget. Oke. Nabung ya Kak. Nabung ya. Iya benar. Oke pemirsa yang ada di rumah, nah biasanya kita kenal dengan berbukalah dengan yang manis. Yang manis, oke baik. Di sini perlu kita klarifikasi ya, atau luruskan kepada Boleh. pemirsa yang di rumah, seperti apa yang dimaksud dengan berbukalah dengan yang manis-manis dan kenapa harus yang manis? Kenapa bukan asin Kak? Oh, gitu ya. Gini Kak, sebenarnya proses kenapa sih harus berbuka yang manis? Karena ketika kita mengkonsumsi yang manis, itu kadar insulin tubuh itu merespon kadar insulinnya jadi meningkat secara perlahan, secara alami. Hanya saja kita perlu membatasi manisnya gitu. Nah, yang perlu diingat di tipsnya adalah di 4G. Kalau gula, kita batasin gulanya yaitu 4 sendok makan aja kalau gula gitu. Jadi pemirsa di rumah itu yang harus kita terapkan ya. Tips 4G. 4 sendok makan untuk gula dalam 1 hari ya. Sedangkan untuk asinnya sendiri gimana Kak Ria? Oke, kalau asin, nah ini khusus apalagi ya buat penderita hipertensi. Nah itu kan harus mengurangi garam nih, garam berlebih. Nah kita ada tips juga, kalau untuk garam kita hanya 1 sendok teh saja dalam 1 hari. Oke, jadi seperti ini pemirsa yang ada di rumah. Untuk tips menjaga pola makan, benar. Gula, rendah garam, kita harus pegang Betul. itu adalah 4G. Betul, 4G dan 1 garam. 1 garam tentunya ya. Betul. Jadi bagaimana Kak Ria untuk penyandang hipertensi atau diabetes dalam menjalani ibadah puasa? Oke. Sebenarnya kalau untuk penderita hipertensi sama diabetes masih tetap bisa loh Kak puasa dengan semangat dan sehat. Dan tentunya itu tadi tetap rutin melakukan kontrol kesehatan, cek kesehatan gitu. Nah, sesuai juga sama program pemerintah juga ada loh Kak cek kesehatan gratis tiap bulan sesuai sama ulang tahun ketika kita ulang tahun. Nah, nanti akan dibahas di yang berikutnya. Gitu. Jadi sebenarnya pemirsa yang ada di rumah sekarang kita sudah sangat dipermudah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tentunya. Benar ya. banget.
untuk bisa usia produktif ya Kak Betul, Ria ya. betul, betul. Minimal 1 tahun sekali 1 ya tahun kalau untuk sekali. pemeriksaan kesehatan. Mm-mm. Kita bisa mengetahui Tekanan darah, bisa kadar tahu gula kadar darah gulanya, ya. jadi bisa terkontrol Oke. gitu. Demikian pemirsa, dan tentunya kita akan membahas Mm-mm. CKG, Mm-mm, cek mm-mm. kesehatan. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga sudah familiar ya. Betul. Nanti ada waktunya Kak Ada Ria untuk waktunya kita bahas dong. itu. Oke, selain melakukan pemeriksaan Mm-mm, kesehatan Kak mm-mm, Ria, mm-mm. apalagi yang perlu diperhatikan oleh pemirsa yang ada di rumah dalam menjaga pola makan agar Mm-mm, kualitas puasanya mm-mm. juga terjaga dengan baik? Iya, sebenarnya ada tips lagi. Jadi supaya kita sehat, tetap semangat waktu puasa, itu kita tetap harus mempertimbangkan aktivitas fisik loh Kak. Jadi kadang masyarakat tuh kadang ini kalau puasa lemes nih Kak gitu loh ya nih nggak mungkin nih kita olahraga. Nah harapannya tuh bukan olahraga berat ya, tapi kita tetap melakukan olahraga yang ringan-ringan aja nih selama 30 menit dalam sehari gitu. Oke, jadi tetap harus berolahraga pemirsa Harus yang ada di dong. rumah. Walaupun kondisi puasa, justru ketika kita berolahraga tentunya akan lebih bugar Lebih ya. bugar, Dan benar. durasi waktunya adalah 30 30 menit menit, dalam betul. melakukan olahraga. Mungkin sambil nunggu waktu ngabuburit tentunya Oh, ya boleh, Kak boleh Ria. boleh banget itu. Ya, itu bisa dilakukan olahraga di situ ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah, yang perlu kita ingat juga, olahraganya kan juga harus rutin ya Kak Ria. Oh, rutin Kak. Jadi diusahakan setiap hari itu 30 menit itu tanpa jeda. Oke. Nah, bisa kenapa kok peregangan lah. Misal kok memang oh kita pekerja nih Kak, kita nggak bisa nih. Bisa kok kita meskipun kerja kita ada peregangan nih 30 menit. Bisa geser kanan, geser kiri gitu. Seperti itu juga bisa. Oke, seperti itu pemirsa yang di rumah, tetapi harus tetap menjaga Betul. kondisi tubuhnya Betul. juga Harus ya. disesuaikan dong Iya. sama kondisi tubuhnya. Oke. Apalagi pemirsa yang ingin tahu mungkin ya, selain tadi sudah ada menjaga pola makan, minum, sayur dan buah, karbohidratnya juga Betul, batasi terpenuhi. gula dan Iya. garam. Aktivitas fisiknya juga sudah. Apalagi Kak Ria yang perlu dijaga oleh pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini malah yang penting loh, Kak. Oke. Ini penting banget ini. Ini yang terakhir nih ya, kita tuh harus tetap happy supaya tetap sehat. Nah, gimana biar happy? Ya tentunya kita kelola stres dong, gitu. Jangan sampai kita kebebanan pikiran nih, terus akhirnya mengganggu metabolisme tubuh pada waktu puasa, gitu. Nah, berbicara tentang kelola stres pemirsa yang ada di rumah, tentunya susah-susah gampang ya. Iya, Dalam benar-benar. mengelola stres bagi pemirsa yang ada di rumah, terutama ketika kita menjalani ibadah puasa gitu ya. Oke Kak Ria, kita akan lanjutkan ya. Oke, baik. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Baik, kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan. Tentunya pemirsa yang ada di rumah, banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan di sini. Dan masih setia menemani kita di sini narasumber kita. Kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi tentunya ya Kak Ria ya. Oke, baik. Oke. Dan Kak Ria, berbicara tentang kelola stres tadi ya. Oke. Apalagi ibu-ibu di rumah pada umumnya ya. Tentunya ketika mengikuti ibadah puasa, pasti juga akan berpikir, biasanya harga bahan pokok meningkat. Oh, Kak waduh. Ria. Itu pun salah satu Itu bikin pemicu stres tentunya, ya itu ya. iya. Nah, bagaimana Oke. tipsnya mengelola stres yang baik dan benar Kak Ria? Sebenarnya gini ya Kak, kita stres atau enggak itu dari diri kita sendiri nggak sih, gitu ya. Nah, untuk kita ibu-ibu nih kadang stres nih nggak cuman bahan pokok, tapi kadang yang punya apa nih bocil nih, itu suka tantrum gitu juga stres ya, gitu Oke. kan. Tapi sebenarnya bisa nih kita coba kelola stres dengan cukup istirahatnya, jadi Oke. tidurnya tidak terlalu malam, terus kemudian tadi ada olahraga kecil-kecilan, bisa dengan jalan-jalan, kan nggak perlu olahraga pakai ke gym gitu, nggak perlu sebenarnya. Kita perlu dengan
ini tadi jalan-jalan, kan perlu healing ya supaya nggak Oke. stres gitu ya. Iya, jadi ya pemirsa yang ada di rumah, itu adalah beberapa tips untuk mengelola stres dengan baik dan benar. Tentunya mendekatkan diri kepada Mendekatkan Tuhan diri, ya. betul, lebih perbanyak ibadah biar Iya. lebih adem juga gitu Iya, ya. dan pemirsa yang ada di rumah mungkin satu lagi yang perlu Mhm mhm, diketahui bersama mhm ya, mhm, apalagi pada zaman sekarang era-eranya medsos gitu mhm ya. mhm mhm. Nah, mungkin kita boleh curhat, nggak perlu harus ke medsos Oh, bener gitu ya. banget, Kak, bener, Kak. Karena kita lebih bisa mengelola stres ya, kita dengan curhat ke temennya gitu Mhm. ya, terus kadang enggak curhat ke suaminya gitu kali, Kak, ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Intinya ketika curhat, Mhm mhm. tentukanlah orang yang tepat Oh, kemana betul kita harus betul. curhat itu Mhm, ya. bener Oke, itu banget. adalah beberapa tips untuk mengelola stres. Yang jelas, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan Positif tentunya ya. tentunya, oke. Oke, Kak Ria, Mhm. bagaimana dengan ibu-ibu menyusui yang ada di rumah Oh, ya? oke oke. Apalagi ibu-ibu baru ya, baru melahirkan, biasanya pasti khawatir gimana bisa melakukan ibadah Oh, puasa, betul namun betul. berkualitas pola Mhm hidupnya mhm gitu mhm ya. mhm, mhm. Secara pasti akan berpikir bahwa ketika berpuasa tentunya akan mempengaruhi air Oh, susunya gitu ya. betul banget betul Mungkin banget. ada tips bagi ibu-ibu Mhm yang ada di rumah, terutama mhm. pengalamannya mungkin ya Kak Ria Oh, ya. iya itu Iya, pengalamanku tahun kemarin, Kak, itu, oke. heeh. Jadi gini tipsnya, sebenarnya, pertama sebenarnya kita harus Mhm, mengenali diri kita dulu dong ya, gitu. mhm, Sebenarnya saya ini menyusui nih, tapi saya mampu nggak ya sampai dibikin puasa gitu. Tapi terkadang sebenarnya tuh sama aja sih, sama seperti ibu yang bekerja. Nah, tipsnya sebenarnya lebih banyak ke minum 8 sampai 10 gelas tadi, Kak, gitu. oke. Tapi kita bagi ke 4 sampai 5 waktu. Jadi nggak merasa berat nih, sehari tetap bisa 8 sampai 10 gelas gitu. Jadi 5 waktu itu bisa dari awal berbuka nih 2 Mhm, gelas, mhm, kemudian nanti sebelum tidur 2 gelas, oke. nah nanti bangun tidur 2 gelas dan di akhir sahur juga 2 gelas gitu. Nah gitu, Kak, supaya nanti, sebenarnya kalau ASI ngaruh nggak sih? Sebenarnya bagaimana kita memanajemen aja sih gitu. Mmm, Kalau ngaruh mungkin sedikit ya pada waktu siang ketika kita memang, berpuasa, tapi kalau misalnya, kita waktu berbuka dan sahur, nah itu kita bisa pompa seperti ibu bekerja, kan itu oke, juga bisa. oke. Semakin sering dipompa atau disusukan, maka susunya kan ASI-nya kan Semakin semakin lancar lancar, ya Kak betul. Ria Nah, ya. di situ kesempatan untuk minum juga lebih Oke. banyak, gitu. Jadi seperti itu ya pemirsa ya, bagi ibu-ibu menyusui yang ada di rumah jangan khawatir ya dalam menjalani ibadah puasa yang sudah disampaikan pengalaman pribadinya Betul. Kak Ria tentunya ya, Iya, bener bahwa banget. ketika melakukan ibadah puasa Kak Ria Mhm bisa mhm. melakukannya dengan baik dan air Alhamdulillah. susunya juga bisa Masih lancar ya, masih, iya, ASI-nya bisa masih. lancar ya. Mhm. Itu karena dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, Mhm. dan mungkin yang lebih penting lagi adalah stresnya. Stres, betul betul banget. Kadang kalau kita stres nih ya, itu sambil sambil ngepompa atau ini, kita bisa lihat-lihat nih foto anak kita gitu, Kak, Oh biar gitu ya. heeh, biar mood-nya ini naik gitu loh. Gitu. Oke. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi yang jelas perlu diutamakan di sini adalah Betul, kelola stres kelola dengan baik stres, dan benar. betul. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita Mhm akan mendengarkan mhm kesimpulan dari Kak Ria mhm ya. mhm Kak Ria boleh berbagi bagi pemirsa yang ada di rumah. mhm mhm. Jadi gini, kesimpulannya itu sebenarnya kita punya 7 tips, Kak, Mm-mm. gitu. Yang satu yaitu, berbuka dan sahur itu Mm-mm. minimal harus ada karbohidrat, protein, lauk pauk, sayur dan buah, dan Oke. kemudian juga, vitamin yang lain. Kemudian yang kedua, jangan lupa minumnya tetap 8 sampai 10 gelas sehari, gitu. Kemudian yang ketiga, batasin gula. Nah, jadi kurma, nah gitu, kurma itu bisa mengganti gula sebenarnya. Makanya dianjurkan kalau nanti, berbuka itu didulukan kurma dulu gitu ya. Oke Kak Ria, Heeh, kita akan kembali pemirsa yang ada di rumah. Kita mhm. akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi di segmen dialog kesehatan.
kesehatan. Tadi kita sudah berbincang-bincang lebih banyak tentunya dalam menjaga pola hidup sehat di saat berpuasa ya Kak Ria ya. Betul. Iya, karena tadi terjadi iklan ya Kak Ria yang mungkin kita bisa ulangi sekali Boleh lagi nggak ya. apa-apa. Untuk pemirsa yang ada di rumah biar mungkin lebih paham tentunya ya. Oke. Bisa diulang kembali Kak Ria untuk 7 tipsnya tadi. Jadi 7 tipsnya adalah yang satu, kita ketika berbuka dan sahur itu minimal harus lengkap, yaitu ada lauk pauk, ada karbohidrat, ada buah dan sayur, dan tentunya juga banyak minum air putih. Kemudian air putihnya nih dikonsumsi 8 sampai 10 gelas seharinya. Tetap ya Kak gitu. Itu tips yang kedua. 8 sampai 10 gelas, betul banget. Kemudian tips yang ketiga, batasin gula. Jangan lupa 4G, gulanya 4 sendok makan gitu dalam sehari. Nah, bisa nih mengganti gula, konsumsi gula dengan konsumsi buah-buahan. Jadi manisnya itu dari buah-buahan. Yang biasa kita temuin banyak banget ketika bulan Ramadan ini kurma ya Kak. Betul Ya, banget. Nggak perlu harus ke Arab Ya nggak perlu dong, jauh banget ya Kak. Kemudian tips yang keempat ya, ini batasin garam. Nah, jangan lupa garamnya tuh G1, 1 sendok teh garam. Betul, 1 sendok teh garam. Nah, apalagi khususnya buat yang penderita hipertensi dan juga penderita diabetes mellitus ya Kak, diabetes ya. Nah, ini juga melakukan cek kontrol rutin. Nah, jangan lupa cek kontrol rutin meskipun sedang puasa gitu ya Kak ya. Kemudian yang keenam ini aktivitas fisik. Jadi jangan lupa dalam sehari itu minimal 30 menit gitu. Kemudian tips yang ketujuh, kelola stres. Yang paling penting banget kelola stres, betul banget. Gitu. Oke pemirsa yang ada di rumah, itu adalah 7 tips ya dalam menjalani ibadah puasa tentunya dengan pola hidup yang sehat tentunya ya. Dan jangan lupa perbanyak ibadahnya Kak gitu, supaya kelola stres tadi loh Kak. Jadi lebih adem gitu ya Kak ya. Bener gitu. Mungkin terakhir Kak Ria closing statementnya. Closing statement. Oke, aku mau cari yang ini Kak, yang viral-viral tuh Kak. Oke, ubur-ubur ikan lele. Oke, jangan lupa 7 tipsnya ya Le. Gitu. Jadi biar tetap puasanya tetap lancar, tetap sehat, kita harus konsumsi makanan yang gizi seimbang, serta jangan lupa tetap 8 gelas sehari minumnya gitu. Oke, terima kasih Kak Ria untuk kehadirannya Sama-sama. pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga pemirsa yang ada di rumah Kak Ria, ternyata waktu jualah yang memisahkan kita. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara tentunya ya. Kita akan berpisah di sini, tapi minggu depan pasti ada lagi Kak Ria. Oke, baik. Dengan tips-tips kesehatan yang lainnya. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang ada di rumah yang sudah setia menemani kami di sini, mendengarkan informasi-informasi tentang kesehatan tentunya ya. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kekeliruan selama acara berlangsung. Akhir kata, saya Deblora mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan.